معاشر المسلمين رحمكم الله. kaum muslimin jemaah salat Jumat Masjid Taubah rahimakumullah. Dalam kesempatan ini perkenankanlah kami memperingatkan kembali salah satu dari tertib Jumat. Apabila waktu menaikkan mimbar sambil beliau menyampaikan khutbahnya, tidak seorang pun diperkenankan berkata-kata dan bersikap tidak sopan atau sia-sia. Yang terperingatkan baginda Rasulullah SAW, wa man lagha fala jum'ata. Barang siapa yang berbuat sia-sia, baik karena berkata-kata ataupun perbuatan sia-sia lainnya, maka ia tidak akan mendapatkan pahala minatnya. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama dengan tenang mendengarkan dan memperhatikan khutbah ini. Semoga kita mendapatkan firman Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anfiqu wastami'u wa athi'u
Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadan wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin dan jemaat Syekh rahimahullah. Mari di atas mimbar yang mulia ini pesan-pesan keagamaan yang khusus bagi kita, baik kami pribadi kepada jemaah semua. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguh-sungguhnya takwa kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat suci Al-Qur'an surah Al-Isra yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu min ayatin innahu as-sami'ul basir. Subhanallah. Jemaah rahimahullah, selain daripada itu takwa kepada Allah, mari kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa izin Allah, tanpa kehendak Allah dan kemauan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan syukur kita kepada Allah menambah-nambah kekuatan iman dan Allah Subhanahu wa taala menambah-nambah keberkahan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Di bulan Rajab yang mulia ini terkenal dengan peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW yang ketika itu menerima perintah salat. Tentang salat ini, satu ketika Syekh Nawawi Al-Bantani yang terkenal, ulama besar Indonesia yang bermakam di Ma'la Mekah, beliau ratusan tahun telah berkubur, ternyata setelah dibongkar jasad beliau masih utuh. Beliau menjelaskan hikmah salat dan para ulama lain menegaskan, pertama hikmah salat tentang salat subuh. Ketika salat subuh ini terjadi peristiwa, yaitu tentang Nabi Adam alaihissalam ketika keluar dari surga. Beliau takut dengan kegelapan malam ketika itu keluar dari surga yang terang benderang dan cahayanya yang menyinar luar biasa dan sangat bagus. Tapi ketika dia tergoda oleh iblis, Nabi Adam AS keluar dari surga dan kemudian beliau keluar dalam keadaan gelap. Beliau menjadi buta gelap, kemudian tidak terasa terbit fajar menyongsong, dan ketika itulah dia berkehendak salat kepada Allah, menyembah kepada Allah, yaitu salat beliau adalah salat yang pertama rasa ketakutan, kemudian yang kedua rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia mengerjakan salat fajar yang disebut dengan salat subuh. Hadirin sekalian rahimahullah, kemudian peristiwa yang kedua tentang Nabi Ibrahim AS dalam hikmah salat beritakan oleh Syekh Al-Bantani ulama besar kita itu dalam bukunya hikmah salat. Yang kedua, Ibrahim AS ketika disuruh oleh Allah tentang menyembelih putranya Ismail, dia juga merasa takut. Apakah perbuatan ini nanti bisa membahayakan putraku yang saya cintai? Tapi karena dengan iman kepada Allah, dia yakin ini pesuruh Allah dalam mimpinya sampai 3 kali disembelihnya Ismail dan digantikan dengan kibas atau kambing yang gemuk. Dan ketika itulah Nabi Ibrahim sadar, kemudian melakukan sholat. Yang pertama sholat dia takut sebenarnya ketika itu, dan dia bersyukur digantikan oleh Allah dengan kibas.
maka takut dan syukur dia kerjakan pada ketika tengah hari, yaitu menyongsong salat zuhur. Hadirin tuan rahimahullah, peristiwa yang ketiga tentang Nabi Yunus alaihissalam. Ketika Nabi Yunus alaihissalam, sebenarnya kaumnya ketika Nabi Yunus itu pergi, dia tidak tahan untuk menyebarkan agama tauhid. Dia pergi, kemudian sebenarnya kaumnya ingin kepada Nabi Yunus minta nasihat, minta ajaran tauhid kepada Allah. Dia pergi, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dimasukkan Nabi Yunus ke dalam perut Nun, perut ikan besar. Dan Nabi Yunus ketika itu merasa takut. Dia takut dalam perut ikan itu apakah dia bisa keluar karena sangat gelap. Kemudian dari izin Allah dia dikeluarkan oleh Allah SWT dalam perut itu, dan dia rasa takut dan dia merasa syukur bisa keluar, maka dia mengerjakan sholat asar. Hadirin rahimahullah, kemudian peristiwa yang berikutnya yang keempat tentang sholat maghrib. Ini terjadi dengan peristiwa Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam dalam hikmah sholat dikatakan bahwasanya beliau ketika itu juga orang mengatakan beliau, dan beliau merasa salah karena dianggap beliau adalah Tuhan, padahal beliau merasa seorang nabi. Dan kemudian ketika itulah karena dianggap seorang nabi, dianggap Tuhan supaya menebus Tuhan tadi, maka dicari Nabi Isa. Dan sebelum Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah SWT, terus sesyukurnya Nabi Isa pada saat takut dicari kaum Quraisy, kemudian juga dicari akan disalib. Kemudian Nabi Isa dengan setelah antara maghrib itu dan asar ke maghrib, peristiwa ke malam itu, maka Nabi Isa mengenjarakan atau menyembahkan atau melaksanakan sholat maghrib. Ini terjadi dengan Nabi Isa alaihissalam sholat maghrib di awal-awal tentang sholat maghrib. Benar peristiwa yang terakhir sholat isya ini terjadi dengan Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar Fir'aun dan lain-lain, terjadi musibah terhadap Nabi Musa, ujian, kesedihan dan juga ketakutan. Dengan syukur karena selamat dari kejaran Fir'aun, juga Nabi Musa melaksanakan sholatnya namanya malam ketika itu, yaitu sholat isya. Hadirin Allah, dari hikmah sholat ini maka dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, inna awwalu yahasabu bil 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi salatuh. Nanti suatu ketika di hari kiamat umat-umat ini dikumpulkan dan dihisab nantinya pada hari kiamat, maka ketika itulah hisab yang pertama awalu kata Rasulullah, yaitu tentang sholatnya. Apakah sholatnya benar, apakah sholatnya baik, apalagi yang berbahaya tidak melaksanakan sholat. Ini yang sangat rugi karena nanti di hari kiamat dia akan menderita. Hadirin Allah rahimahullah, ada satu peristiwa di zaman Rasulullah, juga di zaman Abu Bakar, juga di zaman tabi'in. Tapi kita ambil hikmah yang satu, yaitu di zaman Rasulullah SAW. Dan ini terkenal di pesantren. Karena pernah dulu kita ke pesantren Donau Panggang, dan di sana diceritakan oleh kiai-kiai itu tentang supaya anak-anak didik di pesantren ini jangan melupakan sholat, jangan sampai meninggalkan sholat, karena peristiwa itu akan berbahaya kepada anak-anak nantinya ketika dia dewasa, kemudian juga ketika dia meninggal dan tidak memberikan satu tolongan pun terhadap dirinya dan kepada orang tuanya. Diceritakan ketika itu kita mendengarkan, dan ini sudah sering mungkin kita dengar satu peristiwa di zaman Rasulullah ketika Rasulullah di Madinah di dalam masjid. Datang seorang pemuda dengan menangis, begitu terseduh-seduh menangisnya. Ditanyakan oleh Rasulullah, hai pemuda, apa gerangan engkau menangis? Ya Rasulullah, ayahku meninggal ya Rasul. Tidak ada yang melayatnya, tidak ada yang memberikan sesuatu kepada orang tuaku. Apakah orang tuaku ini dimandikan, disolatkan, dilihatkan saja ya Rasulullah. Saya sedih ya Rasulullah, tidak ada yang menghiraukan orang tua saya yang telah wafat. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh Abu Bakar dan Umar untuk segera melihat orang tuanya, apa gerangan terjadi kepada orang tua si anak remaja ini atau pemuda ini. Ketika itu berangkatlah Abu Bakar dan Umar, dan dilihat ketika itu dibuka sedikit. Biasanya sering orang membuka atau daerah mukanya, dilihat oleh Abu Bakar Umar, ternyata wajah orang tua daripada pemuda tadi berubah jadi babi. Kemudian dilaporkan segera kepada Rasulullah, ya Rasulullah, pantas ya Rasulullah, kenapa gerangan? Kata Rasulullah, ya Rasulullah, orang tuanya tadi berubah menjadi
babi mukanya, badannya manusia tetapi babi wajahnya dan hitam legam. Kemudian Rasulullah berangkat segera, dan kemudian Rasulullah melihat dan Rasulullah berdoa menendahkan tangan ke atas, ya Allah ya Allah, rubahlah wajah orang ini ya Allah kembali semula. Kemudian berubah dengan doa Rasulullah, kemudian dimandikan dan disolatkan. Ketika mau dikuburkan, biasanya ahli kubur atau orang yang menambuk lubang mengubur ini biasanya membuka mukanya dihadapkan ke kiblat. Ketika dibuka, apa yang terjadi? Wajahnya kembali menjadi babi yang hitam legam. Kemudian kata Rasulullah, inilah para sahabatku, ketahuilah orang ini pasti ada terjadi sesuatu. Tapi Rasulullah tidak langsung menjawab, sebenarnya Rasulullah tahu. Kemudian menanyakan kepada pemuda yang ada di pinggir lubang jenazah tadi, lubang kubur tadi, wahai pemuda, apa gerangan orang tuamu seperti ini? Ya Rasulullah, selama hidup dia tidak pernah sholat, ya Rasulullah. Seperti inilah ya Rasulullah. Nah inilah kata Rasulullah, hati-hati orang yang tidak pernah sholat dan meninggalkan sholat, juga melalaikan sholat, maka nantinya wajahnya diubah menjadi babi. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita selalu mengerjakan sholat dimanapun kita, apa kita sendirian berjemaah, tapi sebagiannya kita berjemaah supaya dapat pahala jemaah. Hadirin Rasulullah, mudah-mudahan ada manfaat yang kita sampaikan. Aku lihat Ustaz A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu min ayatina innahu was-sami'ul 'alim. Shadaqallahul 'azim. Barakallahu lakum fil Qur'anil karim wa hadza astaghfirullaha lisan muslimin wa muslimat wal mu'minat fastaghfiruh innahu ghafurur rahim. Rabbighfir warhamna ghafurur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa atim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashrafi rabbanik sayyidina wa maulana Muhammad wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ma ba'd. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin Hamidum Majid wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin Allahumma amin. اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن المصلين لا يقول والفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الأعوام صل وسلم على سووا صوفكم رحمكم الله فإن تسوية الصوف من تمام الصلاة.
isi yang masih kosong dapatkan rahimakumullah. Ya Allah berikan hamazat syekh, Allah berikan Salli fardu ma'al rakatain Muhammad. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعله هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم
وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة.